Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembahasan yang lalu itu bagaimana cara bangun dari sujud mau berdiri. Selanjutnya kita lanjutkan ke rakaat yang kedua. Faslun fasal. Tsumma yusalli rak'ata tsaniyata. Kemudian sholat pada rakaat yang kedua mithlul ula, seperti rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama. Takbirnya, duduknya, bangun dari duduknya, sujudnya, bangun dari sujudnya sama seperti yang pertama. Illa fin niyati wa du'ail iftitah. Yang berbeda cuma dua. Di rakaat kedua tidak ada niat dan tidak ada doa iftitah. Tidak ada doa istiftah lagi. Enggak ada kabira walhamdulillah lagi. Itu bedanya di situ. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Di rakaat kedua bedanya tidak menggunakan niat lagi, tidak pakai usolli lagi, dan tidak ada lagi doa iftitah. Enggak ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi dan seterusnya. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatuhu. Nabi bersabda kepada orang yang sholatnya hancur, orang yang sholatnya rusak. Beliau mengatakan tsummarka. Beliau mengatakan tsumma isna dzalika fi sholatika kullaha. Beliau menyampaikan, kemudian jadikan sholatmu seperti rakaat pertama itu untuk rakaat kedua seluruhnya. Wa amman niyatu wa du'aul istitahi, adapun niat dan doa istiftah, fa inna dzalika yuradu lidukhuli sholati. Niat dan doa istiftah itu dimaksudkan bacaan untuk masuk ke dalam sholat. Jadi niat dan doa iftitah itu adalah untuk masuk dalam sholat, artinya untuk memulai sholat. Wal istiftahu liduhuli sholati wal istiftahu wa dzalika la yujadu fi ghairi rakaatil ula. Doa istiftah itu tidak akan ada ditemui kecuali di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama itu doa istiftah dan niat. Jadi niat dan doa istiftah itu hanya di rakaat pertama. Yang lainnya sama. Doa istiftah dan niat itu tidak akan ditemui di rakaat yang lain kecuali rakaat pertama. Faslun fasal. Fa in kanati sholatu tazidu ala rak'ataini. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, ingat kalau sholat lebih dari 2 rakaat, sholat apa itu? Sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Jadi kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, jalasa fir rak'ataini, setiap 2 rakaat harus duduk. Artinya kalau rakaatnya itu lebih dari 2 rakaat, rakaat kedua dianjurkan untuk duduk. Li tasyahhuda, dan juga
anjurkan untuk membaca tasyahud. Jadi rakaat kedua disunahkan untuk duduk tasyahud, artinya duduk pertama dan di situ disunahkan membaca tasyahud. Linaklil khalfi anis salafi, karena ulama khalaf mengambil pelajaran ini dari ulama salaf. Jadi ulama khalaf belajar dari ulama salaf seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama salaf belajarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun, duduk pada rakaat kedua itu sunnah. Kalau tidak duduk tidak apa-apa, tapi hukumnya sunnah. Kalau tidak duduk bukan membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu ketinggalan rukun, maka duduk kedua itu bukan, duduk pertama di rakaat kedua itu bukan rukun. 5 ruya Abdullah bin Bahinah, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Bahinah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Bahinah pernah bercerita bahwa Rasulullah pernah sholat bersamanya, sholat zuhur. Rasulullah SAW pernah sholat bersama Bahinah, sholat zuhur, dan bersama dengan Abdullah bin Bahinah. Jadi Rasulullah pernah sholat bersama Abdullah bin Bahinah, sholat zuhur. Faqama min isnaini, pada rakaat kedua Rasulullah nggak duduk, langsung berdiri. Harusnya kan rakaat kedua duduk, sholat zuhur rakaat kedua duduk, namanya duduk tahiyat awal, harusnya kan begitu. Tapi Rasulullah langsung berdiri. Walam yajlis, nggak duduk. Rakaat kedua tidak duduk, langsung berdiri. Beliau tinggalkan duduk itu. Falamma qada sholatuhu, setelah selesai sholatnya, setelah 4 rakaat salam, selesai sholatnya, maksudnya belum salam, setelah selesai sholatnya, sajada sajadataini, beliau sujud 2 kali. Harusnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, enggak langsung salam, tapi sujud dulu, Allahu akbar. Sajada subhana man la yashu walayan man la yanamu walayasu, itu dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu walayasu, subhana man la yanamu walayasu, subhana man la yanamu walayasu. Baru Allahu akbar, kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu walayasu, subhana man la yanamu walayasu, subhana man la yanamu walayasu, terus Allahu akbar, baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud sahwi. Jadi Nabi pernah di rakaat kedua sholat zuhur tidak duduk, begitu mau salam sujud 2 kali, kemudian baru salam. Sujud itu namanya sujud sahwi. Ba'da dzalika tsumma sallama, setelah melakukan 2 sujud tadi, Rasulullah kemudian salam. Walau kana wajiban, andaikan duduk yang kedua di sholat zuhur itu adalah wajib hukumnya, tentu Rasulullah la fa'alahu, tentu Rasulullah akan melakukannya. Rasulullah akan melaksanakannya, tapi Rasulullah lupa tidak melaksanakannya. Andaikan itu wajib, tentu akan diulang lagi sholatnya dari awal karena ketinggalan rukun. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Itu artinya rakaat kedua adalah sunnah. Andaikan itu wajib, tentu Rasulullah telah melakukannya, tidak ditinggalkan. Kalau lupa diulang dari awal. Walam yaktasir ala sujudi, andaikan itu wajib, Rasulullah tidak akan melakukannya. Melakukan apa? Melakukan sujud sahwi. Tapi Rasulullah melakukan sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwasanya itu hanya sunnah hay'ah. Itu hanya sunnah. Artinya kalau sunnah ditinggalkan dalam sholat tidak membatalkan sholatnya. Wa sunnatu ayyajlisa fi hadza tasyahudi muftarisan. Dan disunahkan pada duduk tasyahud awal ini, disunahkan muftaris duduknya. Gimana duduk muftaris? Kemarin sudah dijelaskan. Duduk muftaris itu dengan membentangkan kaki kirinya diduduki dengan pantatnya, kemudian kaki kanannya ditegakkan seperti ini. Ini namanya muftaris. Ini kaki kirinya dibaringkan, kemudian diduduki, kaki kanannya ditegakkan seperti ini. Ini namanya duduk iftiras.
Jadi membentangkan kaki kirinya, kaki kanannya ditegakkan, badan semuanya bertumpu duduk di atas kaki kiri yang dibentangkan. Seperti itu namanya duduk iftiras. 5. Ruya Abu Hamid radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fil aulayaini ala fahidihil yusra jalasa ala qadamihi al yusra wa nasaba qadamahul yumna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di 2 rakaat pertama, Nabi kalau duduk di 2 rakaat pertama, Nabi duduk di atas telapak kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya. Itu tadi namanya duduk iftiras seperti tadi. Wal mustahabbu ayyabsata asabi'ahu, wal mustahabbu, dan disunahkan ayyabsata asabi'a yadahul yusra, ya asabi'a yadahul yusra, disunahkan untuk membentangkan atau tidak menggenggamkan kaki kirinya ala fahidihil yusra, di atas paha kiri. Jadi seperti ini, kaki kiri di atas, tangan kiri di atas paha kiri seperti ini. Tidak digenggamkan seperti ini, tapi dibentangkan, artinya tangan tidak menggenggam. Jadi lurus seperti ini, ditaruh di atas paha kiri. Wa fil yadil yumna, adapun untuk tangan yang sebelah kanan, ini salah satu akwalin, ada 3 pendapat gimana caranya. Yang kiri seperti ini tetap, yang kiri seperti ini, tapi yang kanan bagaimana? Ada 3 pendapat. Ahaduha yadau ala fahidihil yumna makbudotal asobe illal musabbihah wa huwal masyhur. Yang pertama, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan seperti ini, makbudoh, genggam, illal musabbihah, kecuali telunjuknya tidak genggam seperti ini. Itu yang masyhur. Jadi yang kiri yang kanan seperti ini meletakkannya, seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang kanan ini dibentangkan, yang kanan dibentangkan, yang kanan digenggamkan, kecuali musabbihah. Ini namanya jari telunjuk itu musabbihah. Kenapa? Inilah yang bertasbih tadi itu, musabbihah. Artinya jari telunjuk ini tidak dibentangkan, tidak digenggamkan. Ini yang masyhur. 5. Ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahudi wa da'a yadahu yusra ala rukbatil yusra wa wada'a yadahu yumna ala rukbatil yumna. Nabi kalau duduk tahiyat itu meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, tangan kanannya di atas paha kanan. Itu menurut riwayat Ibnu Umar. Wa aqada salasata wa khamsina. Ini agak sulit ini kata-kata ini. Kata-kata ini kata-kata kebiasaan orang ahli nujum ini. Wa aqada salasata khamsina. Maksudnya wa'aqada salasata wa khamsinya itu artinya menggenggam, yang kanan menggenggam. Wa asyara bisababati, kemudian berisyarat atau nunjuk dengan jari telunjuk seperti ini. Jadi ini dibentangkan digenggamkan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah, nunjuk. Jadi seperti itu caranya, jari kanannya nunjuk, jari telunjuknya nunjuk, yang lainnya aqada salasata wa khamsina. Jadi disimpulkan atau genggam, kecuali jari telunjuknya nunjuk. Waruya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala
Riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa iftarasa al-yusra wa nasabal yumna. Nabi apabila duduk iftiras, duduk di rakaat kedua, itu membentangkan kaki kirinya kayak tadi tuh, duduk di atas telapak kaki kiri. Wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Kaki kanannya ditegakkan, otomatis tegaknya adalah jari kaki kanannya menghadap kiblat. Jadi ditekuk seperti ini, jari kaki kanannya itu ditekuk, jadi menghadap kiblat sana. Jadi kanannya tidak begini, tidak dibengkokkan seperti ini, tapi dibengkokkan ke kebalikannya seperti ini. Wa wadha'a ibhamahu 'alal wusta. Nabi ketika duduk iftiras, iftarasal yusra wa nasabal yumna. Jadi yang kiri, kaki kirinya dibentangkan dan diduduki, tak kaki kanannya berdiri. Wa wadha'a ibhamahu, dan meletakkan ibham. Al ibhamu itu jempol, alal wusta, di atas yang kiri. Gimana? Ini namanya wusta, meletakkan ibham alal wusta. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, tegaknya seperti ini, jadi seperti ini. Nah, itu pendapat pertama seperti itu. Jadi meletakkan al ibham alal wusta. Nah, itu al ibham alal wusta. Tadi yang penting genggam. Kecuali al-musabbihah atau as-sababah, kecuali jari telunjuk. Ini yang kedua, ini duduknya adalah tangannya adalah ibu jari ditempelkan di atas telunjuk, di atas jari tengah. Jadi seperti ini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, genggam begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah seperti ini. Jadi ini diletakkan di atas ibu jari. Seperti itu boleh, seperti yang tadi juga boleh. Wa asyara bisababati, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk. Wa wada'al yusra ala fahidihil yusra, sementara tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan, nunjuk seperti ini. Ini seperti ini. Yang kiri tidak usah nunjuk, dibentangkan di atas paha kiri. Wa kaifa yad'u ibham, bagaimana cara meletakkan ibu jarinya, al-ibhamu, bagaimana cara meletakkan ibu jarinya? Wa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahadu ma yad'u tahtal musabbihah. Pendapat pertama, ibu jarinya diletakkan di bawah telunjuk. Jadi begini, ini telunjuk nih. Jadi taruh bawah telunjuk, jadi begini. Jadi gini caranya, seperti ini. Yang pertama seperti itu, pendapat pertama. Jadi yadauha tahtal musabbihah ala harfi rohatihi. Jadi diletakkan di bawah telunjuk pada perut tangan, telapak tangan ya, pada telapak tangan. Jadi ini digenggam di telapak tangan begitu, digenggam di telapak tangan. Ini telapak tangan nih, ini telapak tangan. Jadi digenggam seperti ini, di telapak tangan digenggam seperti ini. Ada yang seperti itu. Tadi yang pertama seperti ini. Kemudian yang pendapat yang kedua ini seperti ini. Yang pertama seperti ini. Seperti ini juga boleh seperti itu. Jadi diletakkan di perut tangan atau telapak tangan. Jadi wazani ayatu ala harfi asabihi al-wusta. Mana tadi? Salah ini. Diletakkan ala harfi rohyatihi asfal.
diletakkan di bagian bawah telapak tangan. Minal musabbihah ka'annahu qa'ada thalathan wa khamsina, seakan-akan dia menggenggam gitu, dia menggenggam gitu. Seperti ini. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Wasani, pendapat kedua yang kedua, bagian kedua yang kedua ini, bagian kedua yang pertama seperti ini. Bagian kedua yang kedua, qala fil imla, di dalam kitab al-imla, yagbidul hinsaru wal binsaru wal wusta. Jari kelingking, jari manis, jari telunjuk, jari tengah itu menggenggam. Wal wusta. Wa yabsutul musabbihah wal ibham. Tapi untuk jari telunjuk dan jari ibu jari itu tidak digenggamkan. Jadi seperti ini. Pendapat yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah, seperti ini. Juga boleh seperti ini. Seperti ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Yang tidak boleh itu seperti ini gitu kan. Saya asyhadu alla ilaha illallah. Seperti ini enggak boleh, seperti ini. Enggak boleh. Asyhadu alla ilaha illallah, enggak boleh. Jadi jangan sampai masa sama Tuhan enggak sopan, sama Tuhan begini, enggak boleh. Jadi sama Tuhan tuh begini, asyhadu alla ilaha illallah. Itu enggak boleh yang seperti itu. Aturannya adalah seperti yang dijelaskan tadi berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Yang tadi itu yang jari kelingking, jari manis, jari tengah digenggamkan, jari telunjuk dan ibu jari tidak digenggamkan ini berdasarkan riwayat Abu Hamid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, annahu yakbidul khinsar wal binsar wa yalhaqul itham alal wusta. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Pendapat yang ketiga itu jari kelingking, jari manis itu digenggam, kemudian ibu jari itu dilengketkan ma'al wusta, dilengketkan bersama jari tengah, seperti ini, sama seperti ini, dilengketkan ma'al wusta bersama yang tengah. 5 riwayat Wa'il bin Hajar, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a mirfaqahul aiman ala fakhidil aiman. Jadi Nabi pada saat duduk itu meletakkan mirfaq, itu ini siku, meletakkan siku di atas paha kanan. Siku kanan di atas paha kanan. Tsumma aqada min asabihi, kemudian jari tangannya menggenggam al-khinsar. Jadi al-khinsar itu apa al-khinsar tadi? Jari kelingking. Jari kelingkingnya menggenggam. Wallati taliha, kemudian diikuti jari yang selanjutnya. Tsumma halakotan bi asabil wusta alal ibhami. Kemudian yang tengah dilengketkan kepada ibu jari, dilengketkan kepada ibu jari yang seperti ini juga. Warafa'as sababah, dan diangkat jari telunjuknya, artinya nunjuk. Wara'aituhu yasiru biha, aku lihat beliau menunjuk dengan jari telunjuk. Jadi seperti itu caranya. Bisa caranya seperti ini, bisa caranya seperti ini, bisa caranya seperti ini. Semuanya ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya adalah seperti ini. Yang seperti ini tidak boleh. Asyhadu alla ilaha illallah, yang seperti itu nggak boleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.